Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru keluarga, kembali kita masuk ke dalam pengasuhan berhikmah. Setelah kemarin kita belajar tentang lingkaran pengaruh dan juga lingkaran peduli, hari ini saya ingin sharing tentang proaktif. Di dalam bukunya Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, menjelaskan bahwa habit yang pertama adalah be proactive. Proaktif adalah kemampuan untuk memilih respon terhadap segala situasi. Orang yang proaktif tentu saja adalah orang yang bertanggung jawab atas pilihan mereka dan juga tidak menyalahkan keadaan. Ini menarik karena ternyata peristiwa yang terjadi itu sebenarnya sifatnya netral. Ada teman yang tidak menegur kita, mungkin ada teman kita yang tidak mengajak bermain gitu. Nah, mari kita kenalkan dan kita latih anak-anak kita untuk bisa memiliki tindakan yang proaktif. Orang yang proaktif kita ajak anak-anak kita, tadi kita ingatkan tentang lingkaran kepedulian dan juga lingkaran pengaruh. Lalu kita ajak anak kita untuk pause, menekan tombol pause Artinya ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebelum kita merespon maka stop dulu. Kita pikirkan tindakan kita selanjutnya apa. Apa yang bisa kita lihat dari perspektif Islam untuk sikap proaktif ini? Yang pertama adalah terkait dengan tanggung jawab atau mas'uliyah. Islam sangat menekankan tanggung jawab individu. Setiap muslim bertanggung jawab atas tindakannya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Kita memang diberikan kebebasan untuk memilih tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap peristiwa yang baru terjadi. Artinya ketika saya misalkan sedang bersepeda lalu ada yang menyerempet mungkin, saya itu bebas untuk memilih apa saya mau serempet balik atau saya memilih untuk memahami situasi mengapa tadi sepedanya menyenggol kita. Pilihan itu bebas, namun ada yang melekat pada pilihan tersebut yaitu konsekuensi atau tanggung jawab. Di dalam Islam manusia diberi kebebasan untuk memilih tadi, tetapi kebebasan ini tentu disertai dengan tanggung jawab. Lalu perspektif dilihat dari perspektif Islam tentang proaktif ini, yang kedua adalah ikhtiar atau usaha. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan juga berikhtiar dalam mencapai tujuan. Artinya ini mencakup perencanaan, tindakan dan juga evaluasi. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu pencapaian, tentu saja di dalam perjalanannya itu juga tidak mudah. Banyak hal-hal yang mungkin kita menganggap banyak halangan dari lingkungan yang tadi tidak bisa kita pengaruhi. Namun ketika kita paham tentang konsep ikhtiar, maka kita bisa terus berupaya mencari ikhtiar-ikhtiar terbaik agar peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menjadi hambatan bagi diri kita atau anak kita itu kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mencari respon yang memang hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita atau mujahadah. Di dalam Islam tentu kita diminta untuk bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri, dan proaktif ini adalah cara kita memproses, ada sebuah proses sebelum kita merespon segala sesuatu yang di dalamnya tentu saja ada bagian-bagian yang bisa kita lakukan atau anak kita lakukan. Salah satunya adalah kita bertanya kepada hati nurani kita melakukan imajinasi apa yang seandainya kita lakukan ini, apakah berdampak masalah ini menjadi selesai atau justru semakin parah. Jadi ini adalah proses pengendalian diri atau mujahadah di dalam Islam.
Jadi ketika orang sudah memiliki sikap mujahadah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bijaksana. Karena di dalam Islam kita diminta untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Dan manfaat proaktif ini bagi diri sendiri dan juga orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki nilai manfaat ya, baik bagi diri dan juga diri sendiri. Dan tentu saja pengendalian diri ini baik untuk kesehatan mental kita dan juga bagaimana menjaga hubungan kita dengan orang lain. Apa hubungannya antara proaktif dengan tawakal ya? Penting untuk dipahami bahwa proaktif ini dalam Islam tidak bertentangan dengan namanya tawakal. Walau ini didapat dari orang yang non-muslim ya, tetapi tawakal itu sendiri sebenarnya kan adalah bagaimana kita berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Proaktif adalah bagian dari usaha-usaha tersebut ya. Contohnya penerapan proaktif bagi seorang muslim ketika anak kita atau kita ingin sukses di dalam studi, dengan tekun anak-anak kita belajar, mengatur waktu dengan baik, mencari bantuan jika memang kita ada kesulitan. Ya setelah itu anak-anak kita minta untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika ada keputusan yang terjadi ya atau ada hambatan, ya itu kita kembalikan bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Dengan memahami dan menerapkan konsep proaktif di dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim insya Allah akan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, menjadi lebih produktif, dan tentu saja terus bersemangat dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Yang paling penting adalah dia menjadi orang yang tidak patah semangat, mampu menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.